Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Muklis dengan NIM A1D022191. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait perbanyakan vegetatif tanaman secara grafting dan okulasi. Video pembelajaran kali ini atau presentasi kali ini saya buat sebagai tugas pengganti di mana saya tidak bisa hadir praktikum pada minggu lalu. Praktikum kali ini merupakan praktikum mata kuliah perbanyakan vegetatif tanaman. Baik, langsung saja untuk pemaparan pada slide selanjutnya. Kita ketahui bahwasanya tanaman juga memerlukan regenerasi. Baik regenerasi secara alamiah ataupun secara komersial atau bantuan dari manusia. Perbanyakan tanaman sendiri memiliki dua metode. Yang pertama bisa menggunakan metode secara generatif, yang kedua dapat menggunakan metode secara vegetatif. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif. Apa sih perbanyakan tanaman secara vegetatif? Perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah metode perbanyakan tanaman tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Metode ini memanfaatkan bagian vegetatif tanaman seperti batang, daun, atau akar untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan klonnya atau induknya. Perbanyakan vegetatif memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perbanyakan generatif. Antara lain, yang pertama, sifat tanaman identik dengan induknya. Jelas, karena pada perbanyakan ini mengambil dari bagian-bagian induk tanaman yang nantinya akan dikembangbiakan. Yang kedua, tidak bergantung pada biji. Jelas untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif memanfaatkan bagian-bagian tanaman berupa akar, daun, atau batang, di mana tidak memerlukan proses yang lama seperti proses generatif. Yang ketiga, tanaman lebih kuat dan adaptif. Jelas, karena pada perbanyakan vegetatif dipilih tanaman atau bakal bagian yang nantinya memiliki sifat-sifat unggul untuk dijadikan sebuah tanaman baru. Yang keempat, efisiensi lahan dan waktu. Jelas, karena pada perbanyakan vegetatif bisa dilakukan secara langsung di bagian tanaman itu sendiri dan dapat mempersingkat waktu tanpa menunggu terjadinya proses pembuahan dan menghasilkan biji baru bisa diciptakan tanaman baru. Perbanyakan vegetatif tanaman memiliki berbagai cara. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbanyakan vegetatif tanaman dengan cara grafting dan okulasi. Perbanyakan tanaman dengan grafting atau penyambungan merupakan teknik menggabungkan dua bagian tanaman yang berbeda pada bagian atas dan bagian bawah yang menggunakan batang, di mana nantinya akan disatukan dan menjadi satu tanaman yang utuh atau tanaman baru. Sedangkan perbanyakan vegetatif secara okulasi adalah salah satu teknik perbanyakan vegetatif dengan menempelkan mata tunas atau entres dari tanaman unggul ke batang bawah atau rootstock agar tumbuhan menjadi tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Okulasi sering digunakan pada tanaman buah seperti mangga, jeruk, durian, dan tanaman hias seperti mawar. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam perbanyakan vegetatif dengan metode grafting antara lain, yang jelas kita harus mempersiapkan alat yang steril untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kemudian persiapkan batang bawah atau dengan istilah rootstock yang sehat dengan diameter 0,5 sampai 1,5 cm. Kemudian potong bagian pucuk batang dan
belah sedalam 2-3 cm membentuk celah V atau lidah. Kemudian, persiapkan batang atas dengan memilih cabang muda dengan warna hijau kecoklatan, bukan hijau muda ya, teman-teman. Kemudian, potong bagian bawah batang atas membentuk V agar masuk ke celah batang bawah. Kemudian, masukkan batang atas ke celah batang bawah, lalu ikat sambungan dengan plastik crafting hingga rapat. Lalu bungkus pucuk batang atas untuk mengurangi penguapan. Kemudian, setelah semua prosedur selesai, disimpan di tempat yang teduh. Hindari sinar matahari secara langsung untuk mengurangi proses transpirasi yang terjadi pada tanaman. Kemudian, prosedur okulasi yang harus disiapkan diantaranya sama seperti grafting, mempersiapkan alat yang steril untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi pada suatu tanaman. Kemudian yang harus disiapkan lagi adalah persiapan batang bawah atau dengan nama lain rootstock yang sehat dengan diameter 0,5 sampai 1 cm. Kemudian ambil mata tunas dari cabang tanaman unggul yang sudah berbuah dan produktif. Kemudian buat sayatan berbentuk huruf T atau I, lalu kelupas kulit dengan hati-hati tanpa merusak ambium. Dilanjutkan dengan menempelkan mata tunas ke dalam sayatan batang bawah, lalu ikat erat menggunakan plastik, tetapi jangan menutupi mata tunas. Setelah semuanya selesai, kemudian letakkan hasil okulasi tersebut di tempat teduh, hindari sinar matahari secara langsung karena dapat mempengaruhi proses transpirasi pada tanaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.